Selamat datang di podcast Meet the Expert. Banyak orang menganggap batuk adalah penyakit biasa. Padahal tahukah kamu, sekitar 70% batuk disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang artinya bisa jadi ini bukan batuk biasa, melainkan gejala awal ISPA. Masalahnya, karena terlihat ringan, banyak yang mengabaikan penyakit ini. Padahal, kalau dibiarkan, ISPA bisa berkembang jadi masalah yang serius. Bikin tubuh makin lemah, aktivitas terganggu, dan kualitas hidup ikut menurun. Nah, supaya kamu lebih waspada dan tahu cara penanganan yang tepat, hari ini kita akan bahas tuntas soal batuk, ISPA, dan bagaimana Bisolvon bisa membantu mengatasinya. Mari kita bahas lebih lanjut bersama saya Oscar Ronald yang akan memandu episode kali ini. Dan tentunya saya nggak sendiri, telah hadir apoteker Sera Afdalinita S-Farm yang akan berbagi wawasan tentang penyakit batuk dan solusinya. Welcome kembali Sera. Iya, halo Pak Oscar. Luar biasa, ini sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini nih ngomongnya soal penyakit yang umum terjadi di negara kita yang tropis ini. Batuk, ya kan? Penyakit kamu lagi apa sih? Aduh lagi batuk kan gitu ya. Ya ini kan sering terjadi nih. Nah batuk itu umumnya sembuh dalam beberapa hari. Kalau nggak sembuh-sembuh penyebabnya bisa apa sih? Biasanya kan kadang-kadang kalau tenggorokan kita kering kita batuk. Tapi kalau batuknya terus-menerus, nah iya kan? Nah ini apa penyebabnya? Nah jadi kalau untuk batuk ini memang sering banget ya Pak dibahas. Iya. Nah jadi sebenarnya batuk ini merupakan refleks alami dari tubuh kita untuk membersihkan saluran pernafasan. Oke. Kenapa? Karena adanya benda asing yang masuk ke saluran pernafasan kita. Yes. Contohnya kayak debu ya atau partikel-partikel tidak kasat mata kayak gitu. Nah terus biasanya kalau kita batuknya itu cuman karena flu ringan atau infeksi ringan, ini biasanya akan sembuh dalam waktu 7-14 hari. 7-14 hari. Oke. Tapi kalau misalnya batuknya itu nggak kunjung sembuh sampai 3 minggu lebih, nah maka itu nanti batuknya akan masuk ke kategori subakut, yaitu batuknya berlangsung selama 3-8 minggu kayak gitu Pak. Oke. Artinya batuk itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya 7-14 hari. Kalau misalnya batuknya ringan-ringan aja ya. Cuman gatel-gatel aja di tenggorokan. Karena itu tadi ya, batuk itu sebenarnya adalah refleks alami tubuh kita. Untuk mengeluarkan benda asing gitu ya. Nah, terus kalau misalnya batuknya itu udah lebih dari 8 minggu, itu maka akan tergolong ke batuk kronis. Kronis. Ada tahapannya lagi lebih 3-8 minggu subakut, lebih dari 8 minggu batuk kronis. Terus kalau kita ngomong tentang penyebabnya, apa aja sih penyebabnya gitu? Sebenarnya ada banyak ya penyebab dari batuk ini. Yang pertama itu adanya postnasal drip. Artinya apa? Artinya yaitu lendir yang di hidung kita itu mengalir ke tenggorokan. Jadinya batuk-batuk ya. Contohnya kayak batuk berdahak kayak gitu. Terus juga yang kedua bisa juga disebabkan karena asma ringan yang tidak terkendali. Kan asma juga bisa ada batuk-batuknya kan Pak ya? Betul. Terus yang ketiga adanya GERD. GERD itu kayak reflux asam lambung. Jadi asam lambungnya itu udah naik ke tenggorokan, jadi bisa mengiritasi tenggorokan kita. Jadi kita ada refleks batuk itu. Refleks batuk, ya kan? Tadi karena pertama batuk itu karena ada benda asing masuk. Bisa juga karena GERD-nya. Dari gitu asam lambungnya tuh yang naik ke tenggorokan. Jadi memacu ada gatel-gatel gitu ya. Betul. Terus adanya ISPA. ISPA. Infeksi saluran pernafasan akut. Juga ada gejalanya batuk-batuk ya Pak ya. Terus juga bisa disebabkan karena efek samping dari obat-obatan tertentu. Contohnya golongan ACE inhibitor ya. Itu kan efek sampingnya ada batuk ya. Ada batuk-batuk, batuk kering. Jadi karena kita konsumsi obat, ada efek sampingnya batuk juga kayak gitu. Atau bisa juga disebabkan karena faktor lingkungan kita. Kayak misalnya lingkungan kita itu banyak polutan ya, banyak debu dan sebagainya. Itu kan bisa juga memicu batuk. Atau bahkan kalau di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita itu ada yang merokok. Paparan asap rokok itu juga bisa menyebabkan adanya batuk-batuk. Dan bisa memperpanjang atau memperparah durasi batuknya. Seperti itu. Artinya kita juga perlu memperhatikan bagaimana lingkungan tempat kita berada ya. Nah, makanya sekarang harus disering-sering kalau lagi batuk pakailah masker ya gitu. Nah, ini
Apa saja tanda-tanda yang perlu diwaspadai kalau batuk sudah masuk tahap serius nih? Tadi kan ada sub 3 sampai 8 minggu, ada juga di atas 8 minggu ya. Batuk kronis. Nah, batuk kronisnya. Nah, ini apa saja yang perlu diwaspadai ya kan? Kalau batuk sudah masuk tahap serius atau bahkan gejala awal dari ispa, bronkitis atau pneumonia. Nah, ini. Kalau misalnya kita ngomong tentang yang batuk yang udah mengarah ke arah yang serius, itu biasanya kita lihat dulu tanda-tanda batuknya itu disertai dengan gejala lain. Apa aja gejala lainnya? Yang pertama, kalau batuknya disertai dengan demam yang tinggi, terus sesak napas, ya susah bernafas, terus ada nyeri dada. Terus juga kalau misalnya kita bernafas tuh bunyi ya, wheezing gitu kayak gitu. Terus atau kalau misalnya pasien itu batuk berdahak, tapi dahaknya itu bukan lagi warnanya bening atau bukan jernih, tapi malah warnanya itu ada kehijauan ya, kuning kehijauan. Atau bahkan kalau misalnya dahaknya itu disertai dengan darah. Iya, nah itu udah harus waspada. Terus juga kalau misalnya batuknya itu disertai dengan berat badan yang berlebih tanpa sebab, tanpa diketahui sebabnya apa, kayak gitu. Kita harus wanti-wanti juga kayak gitu. Terus kalau misalnya batuknya itu sudah sangat mengganggu kita, apalagi udah mengganggu tidur kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah menemukan tanda-tanda atau gejala yang sudah disebutkan, itu langsung aja konsultasi ke dokter gitu, karena untuk mengetahui penyebab batuknya itu apa begitu. Artinya swipers harus lihat dari siklus atau kondisi yang terjadi dari saat batuk itu pertama kali ya, sudah lebihkah dari 3 minggu, ya kan di awal 3 minggu sampai 8 minggu, lalu di atas 8 minggu ya, artinya harus ditangani secara tepat begitu ya. Baik. Nah, sebenarnya apakah semua jenis batuk itu bisa diobati dengan cara yang sama sih, Sarah? Terus dampaknya kalau kita pakai obat batuk yang tidak sesuai dengan jenis batuk, ya kan kita tahu ya, ada batuk yang non produktif, ada yang produktif, atau kering, ada yang berdahak gitu ya. Kalau orang umum kan bicara begitu tuh. Gimana? Lanjut. Nah, jadi Pak, nggak semua batuk itu bisa diobati dengan cara yang sama. Makanya penting banget untuk mengetahui jenis batuk yang dirasakan pasien kita itu apa. Jadi lagi-lagi kita harus menggali informasi dari pasien. Yang pertama itu ada jenis batuknya ya. Jenis batuk itu ada dibagi menjadi 2, itu ada batuk kering dan juga batuk berdahak. Kalau misalnya pasiennya batuk kering, itu disebut juga dengan batuk non produktif. Itu biasanya karena adanya iritasi di saluran pernafasan. Dan itu tidak disertai dengan dahak ya Pak, namanya juga batuk kering. Nah, kalau misalnya pasiennya itu batuk kering, maka itu dibutuhkan obat yang dapat menekan langsung refleks batuknya. Contohnya adalah antitusif. Ya. Terus yang kedua itu adalah batuk berdahak. Kalau misalnya pasiennya batuk berdahak atau bisa disebut juga dengan batuk produktif, berarti itu batuknya disertai dengan dahak. Kalau misalnya pasiennya batuk berdahak, berarti kita berikan obat yang dapat mengencerkan dahaknya dan dapat mengeluarkan dahaknya kayak gitu Pak. Contohnya ada mukolitik dan juga ekspektoran. Contoh zat aktifnya adalah bromheksin dan juga guaifenesin seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita salah kasih obat, kalau misalnya nih pasiennya itu batuk berdahak, terus kita kasihnya obat batuk antitusif yang dapat menekan refleks batuknya, takutnya dahaknya itu malah terkumpul mendem, malah mendem gitu, nggak bisa keluar. Nanti takutnya malah bisa memperparah kondisinya kayak gitu. Jadi makanya kita sesuaikan lagi pengobatan batuknya sesuai dengan jenis batuknya, seperti itu Pak. Artinya swipers harus dianalisa terlebih dahulu apakah jenis batuknya tersebut dan ditanyakan kepada pasien yang ingin berbelanja obatnya gitu ya. Nah, sehingga tidak terjadi salah dalam pengobatan atau pemberian daripada zat aktifnya itu sendiri ya. Nah, ini bisolvon disebut bisa membantu mengencerkan dahak. Ini pada batuk-batuk produktif ya gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan bisolvon dengan obat batuk berdahak lainnya itu? Jadi yang pertama kita ngomongin bisolvonnya dulu ya. Jadi bisolvon ini dengan kandungan bromheksin, dia bekerja dengan 3 langkah jitu. Apa aja? Yang pertama itu melepaskan, terus mengencerkan, dan juga mengeluarkan dahak. Iya kan? Nah, di mana ketika pasien itu batuk berdahak kan berarti ada dahaknya. Nah,
sebagaimana yang kita ketahui, dahak ini itu tersusun dari ikatan-ikatan yang sangat kompleks. Sure. Itu terdiri dari ikatan disulfida protein dahak namanya. Nah, dengan adanya bisolfon, dengan adanya bromheksin, bisolfon ini bisa memutus atau bisa melepaskan ikatan-ikatan dahak tersebut, begitu. Jadi yang tadinya kekentalannya tinggi, jadinya bisa diturunkan kan kekentalannya. Lebih encer lah ya. Jadi lebih encer. Jadi yang kedua mengencerkan dahak. Nah, kalau misalnya dahaknya itu lebih encer, pastinya lebih mudah untuk dikeluarkan, begitu Pak. Artinya kalau tadi Sera bilang, kalau kita memberikan obat yang tepat, kalau dalam batuk yang produktif, pertama dia harus bisa adalah dia kan karena memutus ikatan-ikatan itu tadi, sehingga bisa mengencerkan dahak. Lalu mengeluarkan dahaknya. Nah itu pentingnya harus tepat pada saat penggunaan obat batuk tersebut gitu ya. Terus kalau kita ngomongin tentang keunggulan bisolfon, apa aja sih yang membedakan bisolfon dengan obat batuk lainnya? Yang pertama, bisolfon ini sudah teruji klinis dan terbukti efektif dapat meredakan batuk berdahak. Nah, terus juga bisolfon ini dia bekerja cepat, dalam waktu 30 menit dapat meredakan batuk berdahaknya. Apalagi kalau misalnya kita batuk berdahak, itu kan kita batuk terus-menerus ya. Itu kan sangat mengganggu ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya kita sebagai apoteker gitu lagi mau nyiapin obat, apalagi mau ngepuyer ya atau mau ngegerus obat. Kalau misalnya kita batuk-batuk, takutnya nanti malah ada partikel-partikel itu yang masuk ke dalam obatnya gitu. Makanya di sini bisolfon itu sangat unggul, yaitu bekerja cepat, dalam waktu 30 menit dapat meredakan gejala batuk berdahak. Nah, selain itu juga bisolfon ini merupakan originator atau pioneer dari bromheksin sejak tahun 1963. Jadi udah lebih dari 60 tahun sebagai ahlinya meredakan batuk berdahak. Luar biasa. Terus juga ini sudah tersedia di lebih dari 60 negara di seluruh dunia, Pak. Artinya Swipers jangan ragu lagi. Produk yang sudah ada sejak 60 tahun yang lalu dan tetap eksistensinya ada, yaitu bisolfon dengan isiannya adalah bromheksin HCl. Jadi sudah teruji klinis, mampu mengatasi batuk berdahak dan membantu penyembuhan yang lebih cepat. Tadi cara kerjanya 30 menit ya. Setelah minum 30 menit itu sudah bereaksi dengan cara yang cepat. Luar biasa sekali. Nah, terus selain itu juga bisolfon ini dipastikan sudah memenuhi CPOB ya pastinya, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Jadi untuk kualitas dan efektivitasnya itu sudah nggak diragukan lagi. Nah, selain itu yang seperti yang Bapak Oscar sebutkan di awal, kalau sebagian besar kasus batuk itu sekitar 70%-nya disebabkan karena adanya penularan infeksi virus dan juga bakteri. Nah, kalau misalnya pasiennya itu batuk disebabkan karena infeksi virus dan juga bakteri, pastikan membutuhkan adanya obat antibiotik ya Pak ya. Antibiotik tapi itu kan pasti harus dengan resep dokter kan. Nah, di sini bisolfon ini bekerja sangat unggul, yaitu dia dapat bekerja sinergis dengan antibiotik. Jadi ketika dikombinasikan bersama, yaitu antibiotik dan juga bisolfon, itu kerjanya itu akan sinergis. Jadi bisa mengoptimalkan kerja antibiotik ini di saluran pernafasan kita, begitu Pak. Jadi Swipers jangan ragu, jangan takut dalam mengkonsumsi bisolfon, dapat bereaksi dengan cara yang baik terhadap antibiotik sehingga bersinergi dalam penyembuhan yang lebih cepat. Begitu ya? Luar biasa sekali. Nah, apakah bisolfon hanya untuk batuk berdahak atau bisa juga dipakai untuk batuk kering yang berkembang jadi dahak? Nah, itu kan biasanya gitu ya. Awal-awalnya kering nih, tapi lama-lama tiba-tiba kok mengalir dari hidung, flu-nya turun gitu ya, lendirnya. Nah, itu gimana? Jadi bisolfon ini hanya digunakan untuk pasien yang batuk berdahak. Tapi kan seringkali pasien ini awalnya itu adalah batuk kering. Terus lama-lama bisa disertai dengan dahak. Maka di situ bisolfon bisa berperan ketika sudah ada dahaknya. Ya. Jadi kalau misalnya awalnya itu masih batuk kering, berarti
gunakanlah obat yang dapat menekan refleks batuknya. Contohnya antitusif tadi. Kalau si bisolfon ini digunakan kalau misalnya pasiennya udah ada dahaknya ya. Sudah ada udah batuk berdahak seperti itu. Nah, untuk rangkaian bisolfon lagi ya Pak ya. Nah, untuk rangkaian produk bisolfon ini dia ada 4 rangkaian produk ya. Nah, yang pertama itu ada bisolfon ekstra. Bisolfon ekstra. Apa tuh ekstranya? Nah, berarti ekstra juga dia mengeluarkan dahaknya Pak. Oke, gitu. Dia kombinasi dari bromhexin dan juga guaifenesin. Ya. Ini dapat digunakan untuk pasien pastinya batuk berdahak kan. Yes. Terus dia juga ada rasa peppermint yang bisa melegakan tenggorokan. Oke. Terus bentuk sediaan itu ada 2 ya, ada sirup 60 ml dan juga sirup 125 ml. Ada yang 60 ml, ada yang 125 ml. 125 ml ya? Iya. Terus yang kedua ada bisolfon kids. Bisolfon kids berarti untuk anak-anak dengan kandungan bromhexin. Ini memiliki rasa stroberi yang pasti disukai sama anak-anak. Gitu. Oke, ada rasa stroberi untuk bisolfon kids ya. Iya, kids itu dari usia berapa sih? Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun ya. Tapi jadi kalau setelah itu masuk ke dewasa. Dewasanya usia? Dewasanya kalau untuk rangkaian produk bisolfon ini semuanya untuk usia di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun semuanya. Oke, luar biasa sekali. Terus juga ada yang ketiga ya, bisolfon solution. Itu dengan kandungan bromhexin, dia ini memiliki kandungan yang bebas gula. Oke, artinya untuk orang-orang diabetik bisa digunakan ya? Iya, bisa Pak. Oke, luar biasa sekali. Bisa. Terus yang keempat, kalau misalnya nggak mau minum sirup, terus kalau misalnya lagi pergi kemana-mana gitu, lagi bepergian, di sini kita juga ada bisolfon tablet dengan kandungan bromhexin juga yang praktis dibawa bepergian, begitu Pak. Oke, tuh solutionnya sudah ada dari bisolfon. Jadi kalau Anda mau pilih sirup itu ada, untuk anak-anak itu ada, bahkan untuk orang-orang dengan penyakit diabetik ya, karena ada yang bebas gula ya, begitu, termasuk yang bisa dibawa kemana aja dalam sediaan tablet. Gitu, luar biasa sekali Sera. Nah, Sera, tadi kan udah dijelaskan tuh ada kandungannya apa aja, jenis sediaannya apa saja dari bisolfon. Nah, yang paling penting nih, gimana sih cara penggunaannya supaya bisolfon bisa efektif dalam menangani batuknya? Begitu. Jadi bisolfon ini itu diminum 3 kali sehari sesuai dengan dosis anjurannya. Begitu. Terus kalau misalnya batuk berdahaknya itu sudah membaik, maka itu bisa dihentikan perlahan-lahan. Iya, tapi tetap digunakan selama sekitar 2-3 hari sampai gejalanya itu benar-benar mereda, begitu. Terus kalau misalnya batuknya itu nggak kunjung sembuh, bisa 5-7 hari nggak kunjung sembuh, terus semakin parah dan sebagainya, maka bisa langsung konsultasikan aja ke dokter, begitu Pak. Karena takutnya ada penyakit lain yang menyertainya. Betul sekali. Jadi swipers jangan lupa gunakan sesuai dosisnya dan digunakan secara baik sehingga bisa membantu proses penyembuhannya. Dan kalau tidak kunjung sembuh, artinya harus menghubungi ke dokter. Begitu. Terus juga biasanya Pak, di sini pada pasien penggunaan bisolfon itu mengeluhkan batuknya itu di awal-awal semakin intens. Oh ya, betul. Nah, ini rekan-rekan sejawat semuanya, di mana pada penggunaan bisolfon yang awal-awalnya itu batuknya itu semakin intens, itu karena tadi kan kita pas batuk berdahak, itu kan ada dahak yang mau dikeluarkan kan. Nah, bagaimana sih cara kita mengeluarkan dahak? Itu dengan cara batuk terus-menerus agar dahaknya itu bisa keluar, begitu. Jadi memang pada awalnya, pada penggunaan bisolfon awal-awal ini, batuk kita itu akan meningkat. Itu tujuannya itu untuk mengeluarkan dahaknya kayak gitu. Jadi jangan khawatir dan jangan di stop obatnya. Jadi tetap lanjutkan sampai dahaknya itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi kalau misalnya dahaknya itu sudah tidak ada lagi, maka nanti batuknya itu juga akan mereda Pak. Jadi swipers ya, dari pembahasan hari ini kita pun harus bisa memberikan informasi proses kerja dari obat itu sendiri secara baik. Dan bisolfon di sini sebagai satu dia bisa memutuskan rantai dahaknya, mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Jadi kalau mau dahaknya keluar, sudah pasti batuknya akan lebih intensif ya. Betul. Ya, jadi jangan khawatir. Itu, jangan khawatir dan kita harus berikan penjelasan secara baik. Ya, Bapak, Ibu sebagai pasien juga harus mendapatkan informasi yang baik ya. Oke, jadi rekan-rekan swiper sudah paham hari ini bahwa ketika mengkonsumsi bisolfon pasti tentunya intensitas batuk kita di awal pada saat penggunaan obat itu akan lebih tinggi ya, begitu untuk mengeluarkan dahaknya. Luar biasa sekali. Nah, kita masuk ke segmen Ask the Expert.
kita akan membacakan 2 pertanyaan seputar batuk yang masuk di aplikasi Swipe RX dan akan dijawab oleh rekan kita apoteker Sera Afdalanita. Oke, pertama, apa yang harus dilakukan kalau setelah berobat dan minum obat batuk malah tambah parah? Nah, itu kan seakan-akan kayaknya kok makin batuk terus ya. Nah, itu tadi tuh. Nah, jadi kalau misalnya batuknya itu malah makin parah setelah pengkonsumsian obat, itu bisa jadi yang pertama karena obat batuknya itu nggak cocok. Begitu, atau ada kondisi medis yang menyertai begitu. Terus bagaimana solusinya dan apa yang harus kita lakukan? Itu kita bisa langsung konsultasikan ke dokter ataupun ke apoteker untuk berkonsultasi kembali. Jadi jangan asal main ganti obat kayak gitu. Jadi harus kita konsultasikan dulu karena pastinya akan dievaluasi lagi pengobatan sebelumnya itu gimana. Apakah dosisnya ditingkatkan, ataukah diganti obatnya, ataukah perlu pemeriksaan lanjutan seperti fototoraks atau uji dahak gitu. Uji dahaknya uji takutnya ada penyakit lain yang mengikuti. Atau tadi tuh karena baru konsumsi satu hari batuknya makin intensif, kok tambah parah ya. Itu kan itu berarti obatnya itu lagi bekerja kalau misalnya awal-awal kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih dari seminggu masih batuk-batuk, maka takutnya ada sesuatu medis yang menyertainya kan. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 1 minggu nggak sembuh-sembuh batuknya, bisa langsung konsultasikan ke dokter. Oke, jadi harus hati-hati mendeterminasikan yang namanya tambah parah itu ada harinya nih Iya, betul. Gitu. Betul, jadi kalau konsumsi obat baru di awal jangan bilang kok batuk terus kan gitu. Padahal itu proses dari bekerjanya si obat itu sendiri betul, Pak. Oke, yang kedua, kalau satu rumah ada yang batuk lama dan anak-anak juga mulai batuk, apakah langkah pencegahan yang bisa dilakukan nih Sera? Nah, jadi ini sering banget yang terjadi di lingkungan batuk sekitar kan menular kita. Tuh ya kan? Batuk itu menular. Jadi solusinya apa? Bisolvon. Bisolvon. Nah, iya Pak. Jadi kalau misalnya di lingkungan keluarga kita atau di dalam keluarga kita itu lagi ada yang batuk, apalagi kalau misalnya ada anak-anak atau lansia, itu kan takutnya malah menular bisa bikin menular. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu pakai masker. Jadi kalau misalnya kita lagi batuk, jadi usahakan di rumah itu pakai masker agar tidak menularkan ke yang lainnya kayak gitu. Terus yang kedua, kita atur ventilasi ruangan. Jadi ventilasi ruangan itu agar tetap terbuka biar sirkulasi udaranya itu baik. Menjaga sirkulasi udara yang baik ya. Terus yang ketiga itu cuci tangan dengan rutin, apalagi kalau misalnya pas batuk-batuk, apalagi pas bersin-bersin kayak gitu ya Pak. Jadi bisa langsung cuci tangan. Abis itu kita sering-sering bersihkan permukaan benda yang sering ada debunya kayak gitu. Karena kan tadi debu itu juga bisa pemicu adanya batuk. Dan kalau misalnya batuknya itu sudah berlangsung lama, kayak udah lebih dari 2 minggu, maka segera konsultasikan ke dokter gitu. Apalagi kalau misalnya di rumah kita tuh ada lansia sama anak-anak gitu. Jadi biar nggak tambah parah, langsung aja konsultasikan ke dokter. Artinya harus ditangani secara baik, begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Thank you Sera. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Bisolvon yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Terima kasih apoteker Sera Afdalanita atas penjelasannya pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe RX.